Gubernur Agung baru saja menduduki kursi tertinggi di Provinsi Suwarna. Alih-alih memikirkan nasib jutaan petani yang gagal panen akibat krisis air berkepanjangan, justru fokus utamanya langsung tertuju pada sebuah cetak biru yang megah di atas meja kerjanya. Pembangunan itu pembangunan sebuah istana peristirahatan pribadi di puncak gunung tertinggi, lengkap dengan landasan helikopter dan dinding berlapiskan kristal dan emas. Proyek itu dinamakan Istana Puncak Keabadian. Ketika draft anggaran diajukan, seluruh jajaran Dewan Perwakilan dan Kepala Dinas Keuangan terperangah melihat angka yang fantastis. Namun, tidak ada ruang untuk diskusi. Gubernur Agung langsung menandatangani dekret pembangunan tersebut secara sepihak di dalam ruang kerjanya yang terkunci. Tanpa membawa rancangan tersebut ke ruang sidang parlemen, ia mengabaikan semua nota keberatan yang tertulis yang dikirimkan oleh para perwakilan rakyat. Bagi Agung, pendapat orang lain hanyalah kebisingan yang tidak penting. Demi memuluskan ambisi tunggalnya, sang gubernur memangkas habis anggaran renovasi sekolah-sekolah yang ambruk, menghentikan proyek pengadaan air bersih, dan melipat gandakan retribusi pasar secara paksa. Surat keputusan disebarkan tanpa ada negosiasi atau kompromi sedikit pun dengan asosiasi pedagang maupun warga yang terdampak. Keputusan penguasa menurutnya adalah hukum mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Dalam hitungan bulan, wilayah Suwarna jatuh ke dalam krisis yang lebih kelam. Anak-anak belajar di bawah tenda darurat yang bocor, sementara antrian warga yang kelaparan dan kehausan mengular di sepanjang jalan-jalan kota. Gelombang protes mulai bergejolak. Ribuan masyarakat berkumpul di depan gedung pemerintahan, meneriakan tuntutan agar proyek egois itu dihentikan. Namun, Gubernur Agung memilih untuk sepenuhnya menutup diri. Ia mematikan seluruh saluran komunikasi, menolak membaca laporan situasi dari lapangan, dan menghabiskan waktunya di ruangan kedap suara sambil mengagumi maket miniatur istana kristalnya. Ia merasa dirinya adalah arsitek peradaban, sementara rakyat hanyalah instrumen yang harus patuh terhadap pimpinan. Sikap otoriter dan keras kepala itu akhirnya menjadi bumerang. Merasa suara dan akal sehat mereka tidak lagi dihargai, seluruh jajaran pegawai sipil, aparat keamanan, hingga para ajudan yang terdekat sepakat untuk berhenti melayani. Mereka melakukan aksi mogok massal dan membuka gerbang kota bagi para demonstran. Lalu mereka berkumpul bersama para demonstran. Banyak fasilitas negara yang hancur hingga kebakaran di mana-mana. Kehancuran kota mulai terlihat pada saat itu dan akhirnya tamat.